Nafasnya kita ubah. Ya, ini kita bahasnya masih di nafas kolbiyah ya, belum nafas ruhaniyah itu. Nah, ketika diubah, digeser, ya Allah, ini pankreas bukan milikku. Ini pankreas adalah titipan darimu. Ya Allah, ini tangan kaki saya yang semutan bukan milikku. Ini kaki tangan saya yang semutan, ini titipanmu. Nah, coba kalau digeser begitu. Nah, kita terjebaknya di situ. Padahal pada prinsipnya anestesinya bukan di dalam mantra-mantranya ya. Anestesinya itu ada di dalam penghayatan terhadap diri. Nah, ini sekarang kita masuk ke anestesi spiritualitasnya. Cukup berpengalaman biasanya ngecek nadi kan. Oh iya, nadi. Iya, dia denyut nadi. Nanti kita lihat dari kekuatan denyut. Kekuatan denyut nadi dan dari jumlah denyutnya. Kalau waktu saya menerima tetapi denyutnya makin kuat, berarti penolak dia. Denyutnya harusnya makin lembut. Nah itu, tapi ini bagi yang berpengalaman aja ya. Ya ini kayak matematika Kak ya. Rasa sakit sama dengan rasa sakit objektif tambah rasa sakit subjektif. Rasa sakit subjektif berbanding lurus ya, saya ulangi lagi. Rasa sakit subjektif berbanding lurus dengan penolakan. Tetapi dalam praktek ada beberapa orang yang nggak suka kata-kata menerima. Bukan nggak suka ya, nggak cocok. Jadi bagi dia menerima itu nggak cocok. Itu cirinya gini Kak, ketika orang itu paling banyak mengatakan bahwa menerima itu adalah sesuatu kegiatan. Jadi menerima adalah suatu aktivitas, jadi aktif. Padahal menerima itu menghentikan aktivitas. Nah, ya Allah, saya menerima rasa sakit ini. Nah, coba, oh ternyata rasanya begini. Gimana Bu rasanya? Mungkin kita lihat sebagai seorang terapis, oh wajahnya lebih rileks, berarti dia cocok ya. Coba dicek cara yang lain Kak. Ya Allah, saya tidak menolak rasa sakit ini. Nah kalau dia lebih rileks, berarti yang cocok yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tasawuf Indonesia, salam bahagia untuk kita semua. Ya. Oke, kali ini kita berjumpa lagi di sesi ngobati ngaji pengobatan sufi channel YouTube Tasawuf Indonesia. Ya. Dalam dua episode sebelumnya kita telah membahas tentang anestesi spiritual. Yang pertama itu yang praktisnya itu ada relaksasi progresif, lalu yang kedua itu ada nafas 4, 2, 6. Dan untuk hari ini, terus episode kemarin juga sempat menyinggung tentang anestesi spiritual juga, bagaimana makna sakit dalam tasawuf. Untuk hari ini kita akan membahas lebih lanjut, dan tentunya kali ini kita juga akan membahas tentang prakteknya. Langsung aja kita tanyakan ke Abang Mustaqim ya. Abang, untuk minggu kemarin kita telah membahas tentang anestesi spiritual, bahwa sebenarnya sakit itu karena kita tidak menerimanya, karena ego kita masih melekat pada dunia hingga sekarang. Mungkin bahkan itu ada yang Nah, untuk hari ini kita akan membahas lebih dalamnya. Jadi bagaimana cara praktis kita untuk menerimanya itu? Iya. Ya jadi rumusnya kan kemarin ya, saya ulang lagi rumus rasa sakit ya Kak ya. Rasa sakit sama dengan sakit objektif plus sakit subjektif, yaitu rumusnya. Nah, mungkin ada teman-teman yang baru belum sempat melihat podcast yang lalu ya. Jadi rasa sakit objektif itu rasa sakit yang memang secara objektif ada. Jadi kalau seseorang misalnya tangannya kena peso, lalu ada darahnya, tentu ada rasa sakit di situ. Itu sakit objektif. Nah, sakit subjektif itu sakit yang disebabkan oleh persepsi terhadap sakit tadi itu. Jadi persepsi terhadap luka tadi. Misalnya contohnya yang paling sering itu kayak, misalnya orang diabetes ya, lalu dia luka. Kalau orang nggak diabetes kan nggak ditambahi persepsi, oh saya hanya kena peso gitu. Tapi kalau orang diabetes, dia ditambahi persepsi, jangan-jangan nanti luka ini nggak sembuh gitu. Nah, persepsi itu bisa menambah rasa sakit. Ya, persepsi itu bisa menambah rasa sakit. Jadi rasa sakit itu adalah rasa sakit objektif ditambah sakit subjektif. Nah, di dalam tasawuf yang bisa kita kelola itu yang subjektif itu. Kalau yang objektif itu hukum alam nggak? Itu hukum alam. Jadi orang itu hampir semua orang, bahkan kalau kita melihat para kekasih, para wali, para orang-orang soleh itu kan ya pernah merasakan sakit, karena memang rasa sakit itu ada yang betul-betul objektif, memang ada gitu.
Nah, tetapi yang membedakan itu ini rasa sakit subjektifnya. Bagi orang-orang tertentu, misalnya dulu waktu saya koas ya, koasistensi di rumah sakit gitu Kak ya. Karena misalnya di bangsal itu kan ada orang sakit kan diagnosisnya sama. Ya misalnya bangsal penyakit dalam. Biasanya kan sakitnya ini sama ini mirip lah. Nah, ketika ada orang sakit yang sama tetapi ternyata cara mengeluhnya beda. Jadi yang satu itu ya tentu sakit, namanya aja di rumah sakit ya. Nah, tapi dia tidak mengeluh atau dia merasakan sakit tetapi tidak terlihat bahwa beliau berlebihan rasa sakitnya. Tapi yang di sampingnya dia ada yang teriak-teriak sampai waduh sakit nih. Saya tidak mengatakan bahwa ini pasti karena subjektivitas ya, tetapi bisa kan? Bisa karena subjektif atau karena persepsi tadi, atau ketakutan, kecemasan, kegelisahan ya. Apalagi kalau sakit-sakit yang berhubungan dengan sistem saraf. Misalnya contoh ya, saraf kecepit misalnya, ini contoh lah ya. Saraf kecepit itu kan secara objektif jelas sakit ya, karena ada satu saraf yang tertekan sehingga suplai kelistrikan sarafnya jadi terganggu karena kan ada yang nekan. Nah, tetapi jika orang itu makin tegang, nah kan makin nanti sistem saraf simpatisnya akan lebih dominan. Kalau orang sistem saraf simpatisnya dominan, ambang rasa sakitnya turun nggak? Jadi ambang rasa sakit itu harusnya sekian. Kalau orang terjadi sesuatu sekian baru rasa sakit. Tapi kalau dia ambang rasa sakitnya turun, baru sakit sedikit aja sudah rasa sakitnya bisa luar biasa gitu. Nah, jadi sekali lagi yang kita sebut anestesi spiritual sebenarnya yang kita kelola, yang kita intervensi lah dalam tanda petik itu kita intervensi itu rasa sakit subjektifnya. Ada kisah sufi juga ya mungkin yang terkait sama. Iya itu kalau nggak salah namanya Urwah bin Husain apa siapa ya? Urwah bin Zubair atau? Iya yang jelas ada ya. Nanti ada sebuah kisah itu seorang sufi ya, sebut saja Abdullah lah. Namanya kita lupa. Itu beliau kan mau dioperasi kan, dioperasi karena ada luka di kakinya. Nah, ketika dioperasi zaman dulu nggak ada anestesi ya. Nah, dia hanya sudah nggak usah dianestesi, biarkan saya berzikir katanya. Nah, lalu ternyata sukses dioperasi tanpa melakukan anestesi. Saya tidak mengatakan beliau tidak merasakan sakit ya, enggak. Mungkin sakit juga. Nah, mungkin ada rasa sakit juga, tapi dia bisa melampaui rasa sakit itu. Itu kenapa ya? Karena sebenarnya bukan zikirnya, bukan bacaan zikirnya kan, penghayatan zikirnya sebenarnya. Kan biasanya kan kita gitu sukanya kan gitu ya. Terus yang dibaca surat apa? Lafadznya apa gitu. Yang dibaca apa ya? Atau lebih kerennya itu mantranya apa? Biar kalau ya kayak ilmu kebal gitu, biar kalau ditusuk nggak terasa sakit. Nah, kita terjebaknya di situ. Padahal pada prinsipnya anestesinya bukan di dalam mantra-mantranya ya, anestesinya itu ada di dalam penghayatan terhadap diri. Nah, ini sekarang kita masuk ke anestesi spiritualitasnya. Nah, rasa sakit itu akan bertambah jika penolakannya besar. Nah, ini kunci lagi. Jadi rumus ya. Jadi ini kayak matematika Kak ya. Rasa sakit sama dengan rasa sakit objektif tambah rasa sakit subjektif. Rasa sakit subjektif berbanding lurus ya, saya ulangi lagi. Rasa sakit subjektif berbanding lurus dengan penolakan. Artinya berbanding lurus itu semakin menolak semakin sakit. Berbanding terbalik dengan penerimaan. Ya, kalau makin menerima sakitnya makin berkurang. Yang subjektif loh ya. Ingat ini jangan ada yang bilang wah nanti kalau gitu saya mesti nggak merasakan sakit. Enggak, itu beda lagi. Memang ada ilmu-ilmu yang lain nggak untuk menghilangkan rasa sakit objektif itu ya ada. Memang ada, misalnya hipnoterapi, hipnosis itu ada itu. Tapi kita nggak bahas itulah ya. Mungkin suatu ketika bisa kita bahas. Nah, kita batasi di sini ya. Kita batasi di bahwa rasa sakit objektif, oke, kita nggak intervensi. Nah, yang subjektif ini rasa sakit subjektif berbanding lurus dengan penolakan. Penolakan terhadap rasa sakitnya itu.
berbanding terbalik dengan penerimaan. Nah, ini kan sudah rumus. Nah, kalau sudah ketemu rumus, sekarang kita ini, kita masukkan rumusnya. Berarti kalau kita ingin rasa sakit subjektifnya berkurang, berarti penerimaannya ditambah, penolakannya dikurangi. Tapi ya otomatis ketika penolakan bertambah, penerimaan berkurang, kan otomatis. Berarti kita tinggal ini, penerimaan. Tapi penerimaan itu seringkali gini, Kak. Penerimaan itu kan kayak aktif ya. Iya kan, menerima itu kan aktif. Kadang-kadang banyak klien-klien yang ketika kita afirmasi untuk menerima, misalnya dengan zikir nafas ya, zikir nafas kolbiyah yang kita kembangkan di Tasawuf Indonesia, itu kan ada menerima ikhlas ya. Tetapi dalam praktek ada beberapa orang yang nggak suka kata-kata menerima. Bukan nggak suka ya, nggak cocok. Jadi bagi dia menerima itu nggak cocok. Itu cirinya gini, Kak. Ketika dia menerima, disuruh menerima, ininya berkerut, Kak. Nah, berarti dia mikir. Padahal menerima itu menghentikan semua pikiran. Saya mungkin karena terbiasa di dunia cepat ini seringnya yang aktif-aktif gitu, jarang ada yang untuk. Sekarang itu dunia aktif sih, karena semua kita ini sekarang kan berada di dalam dunia yang gerakannya sangat cepat, sehingga kita juga harus cepat memaknai bahwa dunia itu berarti aku juga harus cepat gitu. Akhirnya ya sering aktif, sehingga disuruh. Jadi gini, kalau orang disuruh tegang gampang, tapi kalau disuruh rileks susah. Wong kadang-kadang itu mikirnya begini, Kak, rileks itu berarti melakukan sesuatu, padahal rileks itu menghentikan melakukan sesuatu loh, itu jadi orang itu rileks itu dikira melakukan, jadi melakukan rileks atau melakukan menerima. Atau kalau teman-teman mungkin lebih rinci lagi di wukuf kemarin saya jelasin tentang 6 kesalahan persepsi tentang menerima ya. Karena orang itu paling banyak mengatakan bahwa menerima itu adalah sesuatu kegiatan. Jadi menerima adalah suatu aktivitas. Jadi aktif. Padahal menerima itu menghentikan aktivitas. Nah, itu yang sering keliru. Nah, sehingga seringkali begini, Kak, dalam konteks praktek ya. Kadang-kadang orang disuruh menerima kan persepsinya masih aktif tadi. Nah, ada beberapa orang yang lebih mudah mengatakan pada dirinya sendiri, aku tidak menolak. Nah, itu lebih banyak yang lebih nyaman ya. Jadi ya kita ini sebagai terapis ya, itu kita sebagai terapis biasanya ngecek lah yang paling nyaman yang mana. Jadi biasanya sebelum kita lakukan terapi, kita afirmasinya, Bu, coba saya menerima rasa sakit ini. Nah, ada penolakan nggak? Nah, kalau ada penolakan jangan pakai kata menerima, nggak? Karena kalau menerima nanti dia malah aktif. Dan kelihatan penolakan atau enggaknya itu dari reaksi tubuh. Nah, nanti kelihatan. Apalagi kalau yang sudah ini ya, yang terapis yang sudah cukup berpengalaman, biasanya ngecek nadi, kan? Oh iya, nadi. Denyut nadi. Nanti kita lihat dari kekuatan denyut nadi dan dari jumlah denyutnya. Kalau waktu saya menerima tetapi denyutnya makin kuat, berarti penolak dia. Denyutnya harusnya makin lembut. Nah, tapi ini bagi yang berpengalaman aja ya. Jadi nadi itu sebenarnya kalau kita cek itu kayak gini, Kak. Kayak ada senar, tahu nggak? Jadi kayak senar gitar itu kan ada yang kenceng. Kalau kekencengan kan terasa ya. Coba teman-teman kalau senar gitar itu kekencengan, diraba kan ada penolakan. Jadi kalau orang dia bilang aku sudah menerima atau mengafirmasi diri aku menerima, tapi kok masih terasa justru merasa ini nadinya makin ketat istilahnya, Kak. Ya, ketat, nadinya makin ketat. Ya berarti dia nggak nerima. Enggak kok, saya sudah nerima. Berarti nerimanya di sini, Kak. Bagi menerima di pikiran, tapi ininya belum, nggak usah dibohongin. Tapi ya nggak apa-apa ya, udah itu kan proses ya. Nanti kalau kami terapis ngecek gitu ya sudah, kalau pasiennya sudah merasa begitu ya sudah, nggak usah diayel-ayelan. Tapi kita hanya tahu aja itu sampean itu masih menolak, cuma kita tahu aja. Lalu kita memberi ikhtiar-ikhtiar yang lain lah, jalan-jalan antisipasi jalan yang lain lah. Nah, jadi ada ciri-cirinya itu sebenarnya kelihatan. Satu dari wajah tadi, dia makin ini, atau dia waktu menerima tangannya gini. Nah, nanti bisa lihat dari kontraksi otot, Kak. Dari kontraksi otot itu kelihatan. Oh, nanti kontraksi, ototnya makin
apa namanya makin kuat. Ya, menerima kok kuat, menerima tuh rileks. Jadi itu bisa dicek, Kak. Bisa dicek lewat apa sistem fisiologis kita ya, terutama misalnya denyut jantung itu harusnya makin berkurang. Jadi tapi itu kan agak lama ya, kalau denyut jantung agak susah karena kita harus ngitungnya per menit. Tapi yang bagi yang berpengalaman sudah tahu sih. Misalnya kayak saya ini makin cepat atau makin lambat sudah terasa. Tapi kalau yang bagi yang baru latihan ngecek nadi ya ngitungnya semenit. Oh semenit misalnya awalnya 70 kok jadi 80 berarti menolak. Kalau 70 minimal sama atau berkurang berarti sudah menerima. Nah tapi berkurangnya nggak banyak, nggak terus berkurang begitu. Nanti malah nggak ada nadinya. Nah jadi bisa dicek lewat itu ya, bisa lewat nadi. Mungkin bagi yang terapis yang masih pemula bisa lihat wajah. Jadi ini kan orang dilihat dulu awalnya ya, pada saat rileks. Nah ini yang relaksasi progresif ilmu yang lalu yang penting itu di sini ya. Jadi misalnya orang suruh tegang dulu, nah tegang lalu dia rileks. Nah berarti dia rileks itu gitu, ya kan? Karena makin tua kan memang kerutannya makin banyak, kan wajar itu. Nah waktu orang menerima harusnya dia semakin relax. Nah, harusnya kerutnya nggak nambah. Nah, gitu ya. Jadi harus tahu dulu ini pasiennya ini. Nah, ketika kita tanya misalnya atau kita afirmasi, pas misalnya, ya Allah, hamba terima rasa sakit ini. Ternyata dia gini malah kerutannya nambah. Ya berarti itu afirmasi itu nggak cocok, Kak. Berarti afirmasi itu nggak cocok. Walaupun dia bilang, walaupun ya, gimana Bu rasanya menerima? Iya, saya bisa menerima Ustadz kan. Ya tapi kalau jadi gini Kak, yang nggak bisa bohong itu tubuh Kak. Kalau kata-kata bukan bohong sih, tapi salah paham. Ya saya nggak mengatakan terus dia bohong. Dia sebenarnya nggak menerima tapi dia pura-pura menerima, enggak. Dia menerima masih di level pikiran. Karena menerima itu sebenarnya nuansa ruhaniyah, nuansa kolbiyah ya. Jadi lebih terasa di sini daripada di sini. Ya, jadi nuansanya itu lebih terasa di dalam rongga dada daripada rongga kepala ya. Nah, sehingga kalau orang-orang tegang yang belum menerima secara ruhaniyah ya, masih menerima secara intelektual, biasanya masih ada ketegangan di sini. Tapi itu ya tidak mengapa. Tidak perlu lalu kita bilang oh nih ibu salah, itu ya enggak. Ya itu ya sudah, nanti kita carikan afirmasi yang lebih cocok. Nah, tadi maka pilihannya sebenarnya ada dua tadi. Saya menerima atau saya tidak menolak. Jadi misalnya afirmasinya, ya Allah, saya menerima rasa sakit ini. Nah, coba, oh ternyata rasanya begini. Gimana Bu rasanya? Mungkin kita lihat sebagai seorang terapis, oh wajahnya lebih rileks, berarti dia cocok ya. Coba dicek cara yang lain nggak? Ya Allah, saya tidak menolak rasa sakit ini. Nah, kalau dia lebih rileks, berarti yang cocok yang kedua. Tapi kalau kalau ternyata lebih rileks pada waktu dia bilang menerima, berarti cocoknya menerima. Karena orang itu beda-beda Kak. Nah ini sangat bagus jika Kak Ami tahu namanya metaprogram dalam NLP itu. Jadi metaprogram itu begini Kak. Nah ini kita agak geser ya, karena memang Sufi healing yang kita kembangkan di tasawuf Indonesia itu berdasarkan nalar-nalar ilmiah. Ya, jadi tidak nyun sewu, kita nggak bahas hal-hal yang lalu bersifat mistis, itu enggak. Kita bersifat ilmiah. Jadi ada ilmu namanya neurolinguistic programming. Orang itu ada metaprogram macam-macam Kak. Ada orang metaprogramnya ngejar, ada yang metaprogramnya lari. Nah, contoh begini. Ada orang dia semangat jika ada yang dikejar. Ya, dia semangat. Jadi kamu harus belajar dengan tekun agar kamu jadi sukses. Nah, dia lebih nyaman kayak gitu. Tapi ada orang yang lebih nyaman begini. Kamu harus jadi orang yang tekun belajar agar kamu tidak gagal. Loh, kan beda. Iya. Jadi kalau yang satu dia lebih semangat ketika dia mengejar kesuksesan. Tapi yang satu lebih semangat ketika dia menghindari kegagalan. Dan orang punya metaprogramnya beda-beda. Makanya kita sebagai terapis harus tahu ini metaprogram si Fulan ini tuh dia metaprogram yang ngejar apa metaprogram yang lari. Karena kucing itu kalau lari kemungkinannya dua, dia ngejar atau dia dikejar. Kan ya kan. Jadi kalau ada kucing lari kan kemungkinannya itu dia ngejar sesuatu di sana atau dia dikejar sama anjing di sana kan. Nah, namanya kucingnya sama-sama lari. Nah itu kita harus ngecek. Nah ini termasuk nanti Kak Ami juga. Coba Kak Ami itu kalau nanti merenungi diri, kenapa Kak Ami
mau belajar sufi healing. Kenapa sih saya belajar sufi healing? Apa yang aku dapatkan atau apa yang bisa aku hindari? Lebih nyaman yang mana coba Kak Ami? Nah, oh ya, antara yang mengejar ataupun yang kayak menghindar itu nggak ada yang lebih baik ya? nggak ada, itu modelnya orang, itu meta programnya orang. Jadi nggak perlu mungkin ada. Oh, nggak usah diubah. Nah, kalau terapisnya yang kepengen mengubah, terapisnya yang keliru. Enggak, itu jangan diubah. Makanya selalu dicek. Selalu dicek. Jadi kalau orang menerima aktif ya, tidak menolak pasif, kan tidak, ada tidaknya. Nah, sehingga walaupun nanti ada ilmu, kalau pakai kata tidak itu bawah sadar lebih ini, yaitu ilmu relatif juga Kak. Itu ilmu relatif ya, jadi jangan lalu disamakan. Lalu semua orang pasti begitu, enggak, coba dicek aja. Makanya alat ngeceknya itu tadi, ketegangan frekuensi nadi, ketegangan nadi, ketegangan otot, kerutan wajah. Hampir kayak kinesiologi gitu. Nah, atau kayak kinesiologi. Kalau kinesiologi kan ngecek kekuatan ya, power seseorang ya. Nah, itu kita bahasan yang lain, nanti suatu saat mungkin akan perlu untuk kita bahas ya. Nah, jadi pada prinsipnya tadi saya ingin mengulang bahwa rasa sakit subjektif berbanding terbalik dengan penolakan. Maka seseorang semakin menolak berarti dia semakin sakit. Berbanding lurus dengan menerima. Semakin menerima dia semakin tidak sakit. Semakin tidak menerima semakin sakit. Sekarang penerimaan dan penolakan itu tergantung ke rasa keakuan. Nah ini masuk ke tasawuf lagi. Kalau tadi kan kita geser ke ilmu-ilmu lain ya. Dan lain-lain. Ya, tapi kita sekarang masuk ke tasawuf lagi. Jadi penolakan itu disebabkan oleh apa? Oleh rasa keakuan atau identitas kita. Misalnya gini Kak, contoh ya. Saya ini kan identitas saya seorang ayah. Misalnya saya kan punya identitas ayah, kalau kami kan belum punya identitas ibu kan. Belum, kami identitasnya kan anak, ponakan, adik ya. Identitas saya ada identitas ayah. Lalu ketika identitas ini sangat kuat ya, lalu identitas ini dikoyak itu misalnya gini, ada orang ganggu anak saya. Saya itu nggak mikir, karena identitas keayahan saya ini terlalu kuat, saya nggak mikir dia itu sampai mengganggu anak saya itu yang sakjane ada apa. Jangan-jangan yang salah anak saya, ya kan, saya nggak tahu. Mungkin saya hanya tahunya dia misalnya jewer anak saya gitu. Saya nggak tahu, nggak berpikir ini anak saya kok dijewer, kenapa? Nggak mikir gitu. Atau jangan-jangan memang dia yang mau mengganggu anak saya. Kan dua hal ini saya nggak tahu. Tetapi karena identitas keayahan saya itu terlalu kuat, saya rasa sakit hatinya itu luar biasa. Jadi orang itu sebenarnya perlu muhasabah itu begitu. Muhasabah itu yang salah satu muhasabah yang sangat baik ya. Coba apa yang sering membuat kita sakit hati. Coba ya, itu kita muhasabai. Mungkin ada orang misalnya begini, kalau dia uangnya kurang, dia ya sedih. Tapi sedihnya tidak seperti kalau suaminya belum pulang. Nah kan beda. Itu nanti tergantung identitasnya. Jadi identitas seorang istri yang ingin diperhatikan dengan identitas seorang istri atau seseorang perempuan yang butuh makan minum, itu nanti beda-beda identitasnya. Nah itu dicek. Nah seorang terapis itu bantu ngecek tentang nafsiyah orang masih. Makanya kita kan ada ngecek itu kan, kalau dalam tasawuf Indonesia kan kita cek egonya. Bukan kita yang ngecek sih, orangnya diajari ngecek dirinya gitu ya. Jadi kalau orang identitas seorang ayah saya ini, misalnya ini saya identitas seorang ayah ya. Saya kalau di tempat kerjaan sama terapis-terapis di klinik misalnya ya, di Kriya Sehat itu, kalau mereka buat masalah, saya marah betul. Tapi kalau saya di rumah, anak saya berbuat salah, saya nggak marah betul. Berarti itu identitas saya ketika saya menjadi seorang ayah, itu jadi kalau saya ke rumah itu identitasnya beda gitu. Jadi seorang ayah gitu. Kalau seandainya saya bawa identitas saya sebagai seorang owner Kriya Sehat Sobat Cuman, saya bawa ke rumah, anak saya kalau salah saya marahin nggak? Karena saya bawa identitas itu ke bawa ke rumah. Padahal identitas itu harus saya taruh di tempat pekerjaan. Kalau ke rumah identitas kita berubah harusnya. Tetapi seringkali nggak. Banyak orang yang identitasnya campur-campur. Jadi dia nggak bisa menempatkan diri, kalau gampangannya begitu ya. Oh saya di sini harusnya saya pakai pola pikir ini, saya pakai identitas ini kan gitu harusnya. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa begitu. Nah tapi pada prinsipnya rasa sakit itu akan tambah jika ego kita atau nafas kita terlalu erat ya.
Kalau ini terlalu erat, maka ketika diulik atau ketika disinggung sedikit, rasa sakitnya luar biasa. Maka lalu sebenarnya riyadhah kita dari nafas amarah ya, nafas yang paling rendah menuju ke kamilah itu sebenarnya tanpa kita sadari dan nggak usah diminta juga, sebenarnya itu sudah mengurangi rasa sakit. Contoh dalam konsep rasa sakit nih sekarang. Contoh ya. Misalnya orang sakit, gampangannya misalnya apa ya, sakit diabetes misalnya ya contoh, lalu dia sering merasa semutan, sering merasa tidak nyaman. Awalnya identitasnya apa? Ini pankreasku, loh nah aku nih, ya kan? Ini lambungku, ini tanganku, kan gitu. Wah, identitasnya kuat. Maka dalam sufi kita ubah, kita geser identitas atau egonya atau nafasnya kita ubah. Ya, ini kita bahasnya masih di nafas kolbiyah ya, belum nafas ruhaniyah. Nah, ketika diubah, digeser, ya Allah, ini pankreas bukan milikku. Ini pankreas adalah titipan darimu. Ya Allah, ini tangan kaki saya yang semutan bukan milikku. Ini kaki tangan saya yang semutan, ini titipanmu. Nah, coba kalau digeser begitu, sakitnya berkurang nggak? Coba kalau aku piye, ini aku gimana, nah itu nanti sebagai seorang terapis itu dinamikanya di situ Kak. Ya, jadi peran terapis itu sebenarnya begitu, menunjukkan jalan, tapi yang jalan pasiennya dewe loh ya. Kita hanya, Bu ada pilihan ini, ada pilihan ini. Nah, kita yang ngecek mana yang lebih cocok kira-kira. Tapi orangnya melakukan sendiri. Nggak bisa diwakilkan. Nggak bisa diwakilkan. Terus menerima, diwakilkan jenengan aja yang menerima, nggak bisa. Kalau di dalam sufi healing nggak bisa begitu. Sufi healing itu orang mana arafa nafsahu, harus memahami dirinya. Nah, jadi begitu ya Kak ya. Jadi ketika kita ini merasa sakit, nafas kita diubah kalau bahasa sufinya ya, atau menggeser ego atau shifting ego kalau orang bahasa nganunya. Kalau kita kan transformasi ego kan gitu. Kalau kita baca kitab-kitab tasawuf kan ada namanya dari nafas amarah menuju nafas kamilah. Itu kan sebenarnya ya sama aja kata-katanya ya, cuma nganggo bahasa Arab, pakai terminologi yang padahal ya itu ya sama aja, hanya pakai bahasa-bahasa yang berbeda. Tapi pada prinsipnya tadi ya Kak ya. Ya, saya mau simpulkan dalam kalimat yang pendek, rasa sakit sama dengan sakit objektif tambah sakit subjektif. Sakit subjektif berbanding lurus dengan penolakan, berbanding terbalik dengan penerimaan. Maka jika kita ingin rasa sakitnya berkurang, perbesar menerima, kurangi penolakan. Yang harus dipahami, menerima itu bukan melakukan. Menerima itu tidak melakukan apa-apa. Itu. Nah, tapi itu tadi ya mungkin rincinya bisa didengarkan kembali. Ya, gitu Kak. Saya kira bermanfaat. Kalau nanti Kak Ami punya ide untuk memperdalam ini, nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Terima kasih Abah untuk episode kali ini. Yang mungkin untuk teman-teman yang belum menonton episode sebelumnya bisa ditonton terlebih dahulu, atau mungkin untuk memperdalam wawasan tentang apa itu menerima dan mungkin bagaimana praktiknya, apa aja jebakannya, bisa tonton di playlist buku Waktu Kuliah Tasawuf. Ya, untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, terima kasih. Dan mungkin kalau ada ide-ide tertentu bisa dicantumkan juga di kolom komentar. Semoga kita bahagia selalu. Saya tutup podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.